Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak children, pada hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh. Meskipun begitu, mari kita nikmati proses ini ya. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah, ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadihin ya bikulli niyatin sholihah liridai wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak-anak children, bagaimana kabarnya kalian? Semoga semuanya sedang baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari bahasan kemarin mengenai objek pembahasan ilmu hadis. Ya, sekali lagi saya ulangi, macam-macam ilmu hadis itu ada dua. Satu hadis riwayah, yang kedua hadis diroyah ya. Hadis riwayah Ibnu Syihab Az-Zuhri ya. Hadis diroyah siapa? Al-Qadi Muhammad Romahur Muzi diroyah ya. Tuh. Oke, terus sekarang lanjutannya adalah mengenal kitab-kitab ilmu hadis ya. Jadi dalam ilmu hadis itu ada kitab apa saja sih? Seperti halnya kitab fikih, enek kitab apa ae? Oh, enek kitab takrib. Oh, enek kitab dan lain-lain ya. Nah, seperti itu. Nah, di dalam ilmu hadis juga sama. Satu ada kitab Al-Muhaddisul Fasil Baina Rawi wal Wa'i karya Al-Qadi Ar-Romahur Muzi ya. Ini siapa ini? Al-Qadi Ar-Romahur Muzi adalah pengarang ilmu hadis diroyah. Romahur Muzi ziroyah lah gitu loh ya. Dua, kitab Ma'rifatul Ulumil Hadis karya Al-Hakim An-Naisaburi. Tiga, ada kitab Mustakhraj Al-Ma'rifati Ulumil Hadis karya Abu Nu'aim. 4. Kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah karya Khatib Al-Baghdadi. 5. Al-Qadiyat dengan karyanya berjudul Al-Ilmu fi Dobti Al-Mala Yasi'u Al-Muhaddisu Jahlah. Keliru. No, al-ilmu fi dabti al-riwayah wa taqyid al-asma. Terus ke-6, Abu Hafiz Umar bin Abdul Majid Al-Nayanzi karyanya Mala Yasi'u Al-Muhaddisu Jahlahu. 7. Kitab Ulumul Hadis yang lebih dikenal dengan sebutan Muqaddimah Ibnu Salah yang ditulis oleh Imam Ibnu Salah ya. Itu tadi beberapa kitab di dalam ilmu hadis. Tentunya masih ada kitab-kitab yang lain ya kan. Itu hanya contohnya saja ya. Hanya sebagai informasi bahwasanya ada. Kalau sampean pengen ya silakan sampean beli salah satu dari kitab itu ya, terus kemudian dipelajari. Kita tidak mempelajari secara rinciannya. Kitab-kitab itu tadi berisi tentang apa, tapi nanti kita akan membahas tentang materinya ya. Diambil referensinya, diambil dari beberapa kitab-kitab yang sudah itu, terus kemudian dijadikan buku paket ini, buku modul ini dulu ya. Terus sekarang mengenal cabang-cabang ilmu hadis ya. Cabang-cabangnya ilmu hadis. Loh, kemarin kan ada dua sudah, ilmu hadis riwayah, terus kemudian ilmu hadis diroyah.
Nah, maksud di sini cabang-cabang ilmu hadis itu adalah cabangnya ilmu hadis riwayah, cabangnya ilmu hadis diroyah, seperti itu. Nah, kalau cabangnya ilmu hadis riwayah sendiri itu kan pada prinsipnya adalah dia mempelajari tentang bagaimana cara penerimaan dan menyampaikan hadis kepada orang lain. Juga cara membukukan hadis. Ya kan gitu. Jadi ilmu hadis riwayah kan konteksnya hanya itu, menerima dan menyampaikan juga membukukan hadis. Maka cabang dari ilmu hadis riwayah itu sendiri juga tidak terlalu banyak. Ya, tidak terlalu banyak. Berbeda dengan ilmu hadis diroyah. Kenapa? Karena ilmu hadis diroyah itu mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui sanad, matan, cara menerima dan meriwayatkan, cara menerima dan meriwayatkan sifat-sifat perawi. Ya, sehingga diketahui status daripada hadis tersebut. Apakah hadisnya diterima atau hadisnya ditolak, kan gitu. Maka sehingga cabangnya ilmu hadis diroyah juga banyak sekali, lebih banyak daripada ilmu hadis riwayah. Tuh, ya. Nah, apa saja cabang-cabangnya? Nah, berikut ada ilmu rijalul hadis, ada ilmu jarah wa ta'dil, ada fanil mubhamnat, ada ilail hadis, ada ghoribil hadis, ada nasih wa mansuh, ada talfikil hadis, ada tasrif wa tahrif, ada asbabul wurud hadis, ada mustalah ahli hadis. Nah, ini terus kemudian mari kita bahas. Apa saja? Pertama, ilmu rijalul hadis. Apa itu ilmu rijalul hadis? Adalah ilmu yang membahas tentang riwayat hidup perawi hadis dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya. Setelahnya tabi'in berarti tabi'it tabi'in. Setelahnya itu tabi'it tabi'it tabi'in dan seterusnya ya. Nah, jadi perawi-perawi hadis itu dibuatkan riwayat hidupnya untuk diketahui bagaimana pola hidupnya. Oh, beliau ini di masyarakat dikenal dengan baik. Beliau dikenal sebagai orang yang adil, orang yang dobit, atau orang yang fasik. Ya, seperti itu. Sehingga dengan begitu kita akan tahu, oh dari sanad yang ada, oh ada salah satu ini yang dikenal masyarakat sebagai orang yang fasik. Oh, berarti hadisnya bukan hadis sahih. Nah, itu hadisnya tidak bisa diterima sebagai hujah lah, seperti itu. Tujuannya di situ. Ya. Penyusun kitab ilmu rijalul hadis itu ada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terus kedua, ilmu jarah wa ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang sifat-sifat perawi, ya, sikap dan tabiatnya perawi. Jarah itu keburukan, ta'dil itu kebaikan. Jadi manusia itu kan plus minus, maksudnya punya kebaikan, punya keburukan. Nah, ilmu jarah wa ta'dil ini membahas tentang itu. Tentang kebaikan dan keburukan seorang perawi. Oh, si A ini orangnya adil, orangnya dobit. Nah, berarti kan si A ini adalah hanya takdilnya saja. Maksudnya dia mempunyai kebaikan yang seperti itu. Jarahnya nggak ada. Misalkan, oh dia selalu menjaga soalnya, makanya dia nggak punya keburukan. Misal seperti itu. Atau ada si B ini loh, orangnya mutahamu bil kadzib. Dianggap orang-orang itu berbohong. Kenapa? Ngetuprus saya nek ngomong. Nek cerita ngetuprus saya. Biasanya kan gitu. Kalau kita punya teman cerita ngalor ngidul ngepres saya. Biasanya lah indikasi bahwasanya itu ada yang ditambah-tambahi. Nah, kan gitu. Ilmu jarah wa ta'dil. Terus ada ilmu fannu al-mubhamat.
Ilmu yang menyebutkan nama-nama perawi yang tidak tersebut namanya di dalam teks sanad atau matan hadis. Ya, jadi ada sanad tapi terus kemudian ada perawi yang tidak disebutkan. Karena kalau disebutkan juga panjang ya. Mungkin ada yang seperti itu. Terus ada ilmu ilal hadis, ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab tersembunyi yang menjadi penyebab cacatnya suatu hadis. Ada hadis dia cacat. Lah kenapa kok hadis ini cacat? Apa masalahnya? Nah, itu ada ilal hadis. Barangkali ada sesuatu yang disembunyikan dari sebuah hadis ini sehingga dia dikatakan hadis yang cacat. Nah, ini ada ilmunya. Terus yang kelima, ilmu gharibul hadis adalah ilmu untuk menelusuri makna kalimat yang asing yang terdapat dalam matan atau isi hadis yang kurang dipahami oleh khalayak orang Arab itu sendiri. Istilahnya di sini itu misalkan bahasa-bahasa gaul, katakan bahasa gaul. Tidak semua orang mengerti bahasa gaul, kan gitu, ya kan? Atau bahasa yang terlalu baku. Tidak semua orang mengerti bahasa yang terlalu baku. Nah, begitu juga dengan Rasul ketika menyampaikan sebuah hadis, terkadang itu menggunakan istilah bahasanya terlalu baku sehingga terdengarnya asing, ya kan? Nah, kalau sampean pengen ngerti, coba buka kamus KBBI, ya kan di sana banyak kata-kata asing yang kita sebagai orang Indonesia sendiri terkadang apa iku maksudnya, kan seperti itu. Nah, sama ini juga gitu, membahas tentang kata asing dalam sebuah isi dari hadis. Nah, maksudnya apa sih kata ini, artinya apa, maksudnya apa? Nah, itu namanya ilmu gharibul hadis, ya. Oke, ini hanya dijelaskan 5 saja padahal ada 10. Oke, saya lanjutkan. Terus ada ilmu nasih wa mansuh. Apa itu ilmu nasih wa mansuh? Itu adalah ilmu yang membahas tentang sebuah hadis itu dihapus atau tidak dihapus. Kenapa kok gitu, ada yang dihapus, ada yang tidak dihapus? Karena adanya perubahan kebijakan. Misalkan contoh, awal mula Islam ada Nabi, awal mula Islam itu disebarluaskan oleh Nabi, ya kan? Orang Arab kan meminta izin untuk berziarah kubur. Kemudian Nabi melarang, ojo ziarah kubur. Terus kemudian lambat laun ketika Islam sudah berkembang, terus kemudian sama Nabi direvisi. Wis, gak apa-apa saiki ziarah kubur. Nah, ini ada nasah dan mansuhnya. Ada hadis yang dihapus untuk mengganti, ada hadis yang menghapus. Ada yang dihapus, ada yang menghapus. Yang dihapus yang mana? Yang tadi, jangan kalian melakukan ziarah kubur. Dihapus dengan hadis yang mana? Hadis yang membolehkan untuk ziarah kubur. Lah kenapa kok gitu? Apakah Nabi itu pelin-pelan? Bukan, tapi dalam rangka menjaga akidah masyarakat Islam itu sendiri. Di awal-awal Islam hadir itu kan akidah orang itu kan masih lemah, ya kan? Dikhawatirkan ketika melakukan ziarah kubur itu nanti melakukan suatu kesyirikan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Islam sudah berkembang, dirasa akidahnya orang Islam sudah cukup, ya kan? Maka Nabi wes gak apa-apa ziarah kubur. Nah, seperti itu. Itu nasih wa mansuh. Hadis sama seperti tafsir, ada ayat nasah dan ada ayat mansuh. Ayat yang dihapus dan ayat yang menghapus ada. Di dalam Al-Quran ayat yang terhapus dan ayat yang menghapus itu ada. Begitu juga dengan hadis. Terus yang ketujuh, ilmu talfiqil hadis.
Itu apa? Ilmu talfikil hadis itu adalah ilmu yang begini. Ada dua hadis misalkan, ada dua hadis. Masing-masing ini berlawanan. Maksudnya berlawanan itu seperti ini. Contohnya. Ada hadis yang A, ya, yang A. Jangan bersedekah ketika kamu sendiri sedang kesusahan untuk menyambung hidup. Misal ini ya, misal. Terus ada hadis B mengatakan, bersedekahlah di dalam segala kondisi. Nah, ini kan artinya apa? Ada dua hadis yang saling bertentangan. Yang A melarang jangan bersedekah di saat kita sedang berkesusahan, atau maksudnya adalah untuk menyambung hidup, untuk makan aja kita susah. Nah, dalam kondisi yang seperti itu kita dilarang melakukan sedekah. Misal ini ada hadis, ini enggak ada ya, hadis yang seperti ini enggak ada. Saya hanya membuat permisalannya saja. Sekali lagi hadis yang seperti ini enggak ada, saya hanya membuat permisalannya saja. Terus yang B, ada hadis yang mengatakan bersedekahlah dalam segala kondisi. Dalam segala kondisi berarti artinya ketika kita kesusahan untuk menyambung hidup pun itu juga sebuah kondisi yang gak apa-apa, sedekah. Nah, gitu loh, ya kan? Nah, terus kemudian dicari ini titik tengahnya. Titik pertemuan dari dua hadis yang saling bertentangan ini bagaimana cara mengkompromisasikannya. Apakah bisa dikompromisasi? Maksudnya dikompromisasi itu adalah diambil titik tengahnya. Oh, kalau diambil titik tengahnya nggak bisa. Oh, misalkan diambil titik tengahnya, ya wis, nek ancene kepingin sedekah, ya gak apa-apa. Nek gak kepingin sedekah, ya berarti ya gak apa-apa. Misalkan seperti itu. Atau dihilangkan salah satunya. Oh, ya wis, yang dihilangkan adalah yang bersedekahlah dalam segala kondisi misalkan, atau yang dihilangkan adalah jangan bersedekah ketika sedang kesusahan dalam menyambung hidup. Nah, itu namanya ilmu talfikil hadis. Istilah lainnya adalah ilmu mukhtaliful hadis, mukhtalif al hadis. Nah, ilmu mukhtalif al hadis, pertentangan beberapa hadis. Yang kedelapan ada ilmu tasrif wa tahrif. Ilmu tasrif wa tahrif itu ilmu yang mempelajari tentang sebuah hadis yang sudah direkondisi. Maksudnya direkondisi itu diubah, entah itu fathahnya, entah itu hurufnya, ya sudah dirubah, sehingga karena adanya perubahan fathah atau adanya penambahan huruf menjadi sangat susah untuk dipahami. Ini maksudnya apa? Ya, seperti itu. Ya. Terus ada ilmu asbabul wurudil hadis. Ilmu asbabul wurud itu sama seperti asbabun nuzul. Kalau asbabun nuzul itu untuk Al-Quran, untuk ayat. Kalau asbabul wurud untuk hadis. Asbabul wurud berarti sebab-sebab turunnya hadis atau sebab-sebab adanya hadis. Oh, disiko kena apa Nabi Muhammad melarang untuk melakukan ziarah kubur? Karena ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, boleh nggak kita melakukan ziarah kubur? Atau karena pada waktu itu Nabi melihat para sahabat itu nek nangone kuburan, nek ziarah kubur mesti nangis terisak-isak, soalnya kilingan, ya kan, kilingan ambek sing sudah meninggal. Nah, terus kemudian Nabi melarang. Nah, ini namanya ilmu asbabul wurud. Terus yang ke-10 ada mustalah ahli hadis ya. Mustalah hadis ya padha karo ilmu
diroyah, ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah sebuah hadis sehingga bisa diketahui status dari hadis, ditolak atau diterima. Nah, apakah kita nanti akan mempelajari ke-10 ini? Tidak, kita nanti akan mempelajari hanya sebagiannya saja. Hanya sebagiannya saja yang nanti akan kita pelajari. Yang jelas nanti yang kita pelajari adalah 1, rijalul hadis, ada jarah wa ta'dil ya. Itu jelas, itu nanti kita akan mempelajari tentang itu. Nah, nanti ada lagi nanti cabang-cabang daripada ilmu hadis riwayah ya. Ada cara menerima dan meriwayatkan hadis. Ada nanti ilmunya namanya saya kok lupa. Cara menerima dan meriwayatkan hadis. Ya. Wis, pokoknya ikulah intinya. Nanti ada kita cara menerima tahamul ata al hadis. Nah, itu ilmu namanya sebuah ilmu tahamul ata al hadis, cara menerima dan menyampaikan hadis ya. Ada tahamu bisima, ada tahamu bil qiraah dan seterusnya. Nanti kita akan mempelajari itu juga daripada cabang-cabang ilmu hadis riwayah seperti itu. Oke, untuk pertemuan kita kali ini kita akhiri sekian dulu. Sudah banyak menitannya. Oke, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.